Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PHI 5D, kelompok 8 Psikologi Agama. Dengan saya Novia Sri Rahayu dengan NIM 12320201440. Saya Fiska Pujianti dengan NIM 12320202122. Saya Gimolana dengan NIM 12320202145. Saya Zaki dan Muzakir dengan NIM 12320202160. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami dengan judul Peningkatan Kecerdasan Spiritual atau SQ melalui kegiatan doa bersama studi pada Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Bandung. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Egi. Kepada Saudara Egi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakangnya. Jadi latar belakangnya pada perkembangan kehidupan modern dan tuntutan akademik yang tinggi dapat memengaruhi kondisi mental dan spiritual santri mahasiswa. Selain dituntut berprestasi, santri juga perlu memiliki ketenangan batin dan pengendalian diri agar mampu menghadapi tekanan perkuliahan dan kehidupan di pesantren. Jadi oleh karena itu kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang disingkat SQ menjadi aspek yang sangat penting yang perlu dibina secara berkelanjutan. Jadi doa bersama merupakan salah satu kegiatan pembinaan spiritual yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Bandung. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana refleksi, penanaman nilai religius, dan penguatan ketenangan batin santri. Namun efektivitas doa bersama dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri perlu dikaji secara ilmiah agar pembinaan spiritual dapat dilakukan secara lebih terarah. Jadi rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan kegiatan doa bersama yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Bandung. Terus yang kedua, bagaimana kegiatan doa bersama berpengaruh terhadap peningkatan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Dan yang ketiga yaitu bagaimana upaya pesantren dalam mengoptimalkan kegiatan doa bersama sebagai strategi peningkatan kecerdasan spiritual santri. Jadi inilah tiga rumusan masalah yang kita ambil pada penelitian kali ini. Nah, jadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan doa bersama yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Bandung. Jadi tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh kegiatan doa bersama terhadap peningkatan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient santri. Dan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi upaya pesantren dalam mengoptimalkan kegiatan doa bersama sebagai strategi pembinaan spiritual, pembinaan kecerdasan spiritual santri. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Egi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dilanjut saja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri, yaitu tentang manfaat penelitian. Di sini tuh ada poin-poin penting dalam penelitian ini, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, itu menambah wawasan keilmuan tentang kecerdasan spiritual dalam pendidikan Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai peran doa bersama dalam pembinaan spiritual santri. Yang ketiga, ada menjadi bahan evaluasi bagi pesantren untuk mengoptimalkan kegiatan doa bersama. Yang selanjutnya ada meningkatkan kesadaran santri akan pentingnya pembinaan spiritual dalam kehidupan akademik. Dan yang terakhir, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa. Dilanjut dengan
materi yang selanjutnya, yaitu tentang konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan individu dalam memaknai kehidupan, mengendalikan diri, dan bertindak berdasarkan nilai ketuhanan. Simpelnya, kita sampaikan bahwa pengertian dari kecerdasan spiritual adalah kemampuan individu atau kemampuan diri seseorang tentang memaknai kehidupan, tujuan kehidupan, dan nilai-nilai kebaikan sehingga ia bisa memutuskan dalam semua permasalahan yang ada. Kecerdasan spiritual juga menjadi landasan penting dalam membentuk ketenangan batin, kedewasaan emosional, dan perilaku bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya atau yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Piska. Kepada Saudari Piska dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya Fiska Pujianti akan menjelaskan tentang indikator kecerdasan spiritual, yang dimana indikator kecerdasan spiritual yang kami bahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu kemampuan memberi makna hidup dan pengalaman atau thinking about ourselves gitu ya, yang dimana di sini tuh berisikan tentang seseorang yang bertanya tentang apa makna kehidupan atau apa esensialnya kehidupan. Uh, apa sih mereka berusaha untuk mengenal siapa mereka, siapa Tuhan mereka, untuk apa mereka hidup, dan dengan mereka mempelajari soal itu, mereka juga akan menyambungkan kepada poin yang kedua, yaitu tentang kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tentang awareness of transcendent atau connection to the divine. Yang dimana di sini tuh membahas tentang ketika seseorang mengenali dirinya sendiri, ketika seseorang mampu mengetahui tentang esensial dia hidup, maka mereka juga akan mengetahui tentang bahwasanya segala kehidupan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Segala hal yang mereka lakukan itu adalah atas kehendak Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan atau mereka rasakan itu tidak lepas dari campur tangannya Tuhan. Jadi karena mereka mengerti soal itu, nyambung ke poin ketiga, yaitu tentang pengendalian diri dan pengambilan keputusan berbasis nilai atau tentang self emotion atau ya, yang dimana hal ini tuh juga berisikan tentang ketika seseorang sudah mengenal diri atau mengenal tentang ketuhanan, mereka bisa kontrol emosi mereka, dan karena bisa mengontrol emosi mereka, mereka bisa akhirnya mempunyai kebiasaan yang baik, yang dimana hal ini tuh juga disebut juga dengan akhlak gitu. Atas segala hal yang dia udah pelajari sebelum-sebelumnya, segala hal yang dia lakukan itu sesuai dengan sesuatu yang memang sudah dipelajari gitu, tentang spiritualitas yang sudah dipelajari. Jadi segalanya tuh kelakuannya udah diatur dan udah ya pelajari. Langsung ke indikator terakhir, yaitu tentang ketahanan mental dan ketenangan batin, yang dimana karena mereka sudah belajar tentang spiritual, mereka sudah belajar tentang ketuhanan, terus juga mereka udah belajar tentang self control. Akhirnya ilmu-ilmu yang mereka punya itu bisa menjadikan diri dia tuh lebih tenang dan lebih bisa kontrol emosi, lebih kita bisa kontrol hal-hal yang mungkin berhubungan dengan psikologis mereka gitu. Lanjut, slide selanjutnya itu tentang doa bersama, yang dimana ini tuh sudah dijelaskan oleh Egy ya. Doa bersama itu adalah kegiatan ibadah kolektif yang dilakukan secara rutin di pesantren. Nah, selain untuk berdoa bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan gitu ya, di sini juga doa bersama tuh mempunyai tujuan untuk mempererat tali silaturahim atau ukhuwah ya. Nah, doa bersama juga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual melalui pembiasaan ibadah dan pengalaman religius kolektif gitu. Karena dengan berdoa kita meminta pertolongan atau meminta ridho kepada Allah atas ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang berkah itu akan berkah juga kepada kehidupan kita. Terima kasih. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nopi. Kepada Saudari Nopi dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini adalah saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang kami lakukan,
di salah satu pondok pesantren di Bandung, yaitu di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami. Nah, metode yang kami gunakan untuk menghasilkan data seperti ini atau penjelasan seperti ini adalah metode kualitatif dengan teknik sampling purposive, di mana kita itu mengambil data-data primer dan juga data-data primer dari santri mahasiswa universal itu sendiri, kemudian pengurus dan juga ada dewan pengasuhnya. Kemudian untuk sumber sekundernya kita ada dokumentasi dan lain sebagainya. Untuk teknik yang kita lakukan untuk untuk penelitian kali ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam, kemudian dokumentasi dan juga observasi lapangan, di mana yang pertama ada tiga poin utama yang kami hasilkan dari penelitian kali ini. Yang pertama yaitu tentang proses pelaksanaan kegiatan doa bersama. Nah, jadi proses pelaksanaan kegiatan doa bersama ini yang dilakukan di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Kota Bandung itu dilaksanakan setiap hari, yaitu di waktunya itu adalah di ba'da maghrib. Adapun rangkaian kegiatan dari doa bersama ini, yaitu yang pertama itu adalah pembacaan doa sebelum melakukan kegiatan, kemudian ada Asmaul Husna, kemudian juga ada zikir dan juga tahlil dulu ya. Kemudian ada pembacaan surat Yasin dan juga Al-Mulk, ada sholawat dan juga ada doa panjang yang dibacakan setelah rangkaian seluruhnya selesai. Nah, berdasarkan observasi lapangan kita di sana, di mana kegiatan tersebut dilakukan di aula utama dengan dengan adanya suasana yang khusyuk, juga tertib dan juga kondusif yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian adanya pembiasaan ini merupakan salah satu tradisi daripada tradisi universal sendiri yang terdapat 9 tradisi, yaitu salah satunya adalah tadabbur dan tazakur, di mana ini adalah memperdalam dari Al-Quran itu tersendiri. Selanjutnya yaitu ada pengaruh kegiatan doa bersama terhadap peningkatan SQ atau kecerdasan spiritual santri. Nah, berdasarkan temuan dan hasil wawancara yang kita peroleh, yang pertama itu ada menemukan ketenangan batin. Maksudnya adalah di sini para santri yang rutin mengikuti doa bersama itu merasakan ketenangan batin atau ketenangan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah membantu mengolah stres dan tekanan akademik. Jadi perlu diketahui bersama bahwasannya santri di pondok pesantren ini mayoritas atau bahkan hampir 90% itu adalah mahasiswa. Jadi dengan adanya doa bersama mereka itu merasakan ketenangan gitu terhadap tekanan akademik yang berada di kampus saat mereka belajar di luar pondok pesantren. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kesadaran diri dan juga makna hidup. Nah, yang selanjutnya adalah menguatkan kedekatan santri dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena di dalam rangkaian doa bersama ini dilakukan yaitu ada pembacaan Al-Qur'an, zikir, salawat dan lain sebagainya. Kemudian membentuk pengendalian emosi dan kesabaran. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami terhadap santri-santri yang rutin mengikuti doa bersama, mereka itu mendapatkan ketenangan dan juga bisa mengendalikan emosi mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong perilaku disiplin dan juga sikap sosial yang positif. Ini juga dilihat dari observasi lapangan kita secara langsung, melihat sikap dan juga tingkah laku mereka yang rutin mengikuti doa bersama. Nah, ini sesuai dengan teori kecerdasan spiritual yang oleh Zohar dan Marshall, di mana ada ketenangan batin, kemudian kedekatan diri kepada Tuhan dan juga pengendalian emosi dan juga kesabaran. Selanjutnya adalah upaya pesantren untuk mengoptimalkan kegiatan doa bersama. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, upaya pesantren dalam mengoptimalkan kegiatan doa bersama ini untuk untuk meningkatkan kecerdasan spiritual santri, itu yang pertama menjaga konsistensi jadwal dan kedisiplinan santri. Jadi mereka itu ada dewan santri di mana yang menjadi pengurus dan mereka menjadwalkan kegiatan ini setiap hari dan dimonitoring oleh mereka. Yang kedua yaitu memberi variasi doa sesuai kebutuhan santri. Jadi doa yang dibacakan di setiap kegiatan rangkaian doa bersama ini merupakan doa-doa yang memang sesuai atau selaras dengan kehidupan santri atau mahasantri yang ada di pondok pesantren tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan penjelasan makna doa secara singkat. Jadi ada juga sesi di mana yang membaca doa itu membacakan arti dalam bahasa Indonesia sehingga arti dari makna yang disebutkan dalam bacaan doa itu bisa dimengerti oleh para santri.
Selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang mendukung kehusyuan, di mana para pengurus itu menciptakan lingkungan dengan mempersiapkan aula utama untuk kegiatan doa bersama ini. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan menerima masukan santri. Jadi, Dewan Pengasuh dan juga pengurus itu membuka ruang untuk menerima aspirasi-aspirasi dari santri tersebut. Selanjutnya adalah menjadikan doa bersama sebagai strategi pembinaan SQ. Berdasarkan temuan-temuan yang kami dapatkan di lapangan, itu tentu sejalan dengan konsep dari kecerdasan spiritual yang sudah dijelaskan di tadi yang teoritis, dan juga memang adanya doa bersama ini meningkatkan kecerdasan spiritual santri. Sekian itulah hasil dari penelitian yang kami lakukan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil mini riset kami. Kegiatan doa bersama terbukti bukan hanya sekadar spiritual biasa, tetapi menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri. Melalui doa bersama, pesantren berhasil membentuk ketenangan batin, kedisiplinan, serta nilai religius santri mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkan video ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع